Assalamualaikum Sobat Milenial. Apa kabarnya nih? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Perkenalkan Sobat, nama saya Hamidah Rahab, mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya merupakan kelompok 54 KKN dari rumah. Oh ya Sobat, sebelumnya perkenalkan juga dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Dr. Amiruddin Siaan MPD. Nah Sobat, di sini saya akan menceritakan tentang asal mula virus corona yang diduga berasal dari makanan ataupun hewan yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia. Serta saya juga akan menjelaskan sedikit tentang makanan menurut ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Baiklah Sobat, biar nggak buang waktu nih, mari kita simak video berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan jenis baru yang berada di Malaysia atau Bali. Nah, bagaimana Sobat Milenial dengan cuplikan berita coronavirus tersebut? Mungkin tidak pernah terbesit di benak kita tentang dunia yang kita hadapi hari ini. Ya, dunia sedang dibuat panik dengan adanya virus corona. Banyak orang yang meninggal akibat terserang virus corona tersebut loh Sobat. Coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 ini memang bukan virus ganas pertama yang pernah merajalela di bumi ini loh Sobat. Dalam catatan sejarah manusia, setidaknya sudah ada beberapa kasus wabah penyakit yang merenggut nyawa korban, mulai dari ribuan jiwa sampai ratusan juta jiwa. Kata corona berasal dari bahasa Latin yaitu mahkota. Bentuknya seperti semacam duri yang menyerupai mahkota pada permukaan virus tersebut. Nah, coronavirus sendiri merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kasus pertama munculnya virus corona tersebut terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Berawal dari seorang dokter yang bernama Li Wenliang yang memperingatkan rekan kerjanya melalui grup sejawat dokter yang mengatakan adanya virus corona. Namun, Dr. Li Wenliang ini malah justru diperingatkan agar tidak menyebar hoax tentang adanya virus corona tersebut. Sayangnya, takdir berkata lain. Dr. Li Wenliang meninggal pada 7 Februari 2020 karena virus temuannya tersebut. Selain itu, orang mengenal Wuhan sebatas kota industri dan perdagangan. Akan tetapi, yang belakangan mencuat dari kota terbesar ketujuh di Cina itu bukan soal modernisasinya, melainkan pasar hewan yang dicurigai sebagai asal muasal virus penyebab COVID-19 tersebut. Pasar itu bernama Pasar Huanan Seafood, yang umumnya menjual hasil laut. Namun ada pula berbagai jenis hewan ekstrim yang dijual seperti kelelawar, anjing, katak, ular, tikus, babi, musang, rubah, dan lain-lain. Nah, dari sini Sobat, kita bisa lihat bahwa mungkin asal virus corona tersebut salah satunya berawal dari makanan seafood atau hewani yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia. Nah Sobat, gejala orang yang terkena virus corona ini hampir sama dengan gejala orang yang terkena influenza atau penyakit yang sudah dipahami oleh masyarakat, seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan bersin yang akan reda selama 5 atau 6 hari. Sementara pada COVID-19, gejala akan berlanjut hingga lebih dari 10 hari dan diikuti dengan gejala lainnya. Nah Sobat, maka dari itu hubungan manusia dengan dirinya salah satunya yaitu makanan. Manusia perlu makan untuk menjaga agar tubuhnya tetap melakukan proses fisiologis. Makanan ini sendiri berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup seperti sebagai sumber tenaga, pembangun dan pelindung atau pengatur segala proses.
Bagi manusia, permasalahan makanan masih dianggap sebagai sesuatu yang sekuler atau sesuatu yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Mereka menganggap bahwa makanan yang ia makan merupakan sumber energi yang hanya mendatangkan manfaat, namun tidak memperhatikan bahwa makanan dapat pula menjadi sumber bahaya apabila yang dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan syariat agama. Seperti dalam Quran Surah Abasa ayat 24 yang membahas betapa pentingnya memperhatikan makanan, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Nah sobat, ayat tersebut menjelaskan tentang perintah yang ditunjukkan kepada manusia untuk memilih dan memilah makanan yang hendak dikonsumsi, yaitu makanan tersebut harus bersifat halal. Dalam pandangannya bahwa tidak ada makanan yang dinyatakan haram oleh Islam tiba-tiba dinyatakan sehat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni sehat itu berarti sehat jasmani, rohani, dan sosial. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah sobat, dari sini anjuran Al-Quran untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik menemukan kebenarannya. Bahwa makanan dalam ajaran Islam di samping harus memenuhi unsur kehalalan juga harus memenuhi unsur kesehatan dan gizi yang tinggi. Sebaliknya segala makanan yang haram dan tidak bergizi dilarang keras untuk dikonsumsi. Nah sobat, selanjutnya penjelasan makanan sehat menurut sains. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa makan makanan sehat merupakan pilihan terbaik untuk manusia dan lingkungan. Sebaliknya, makan makanan yang tidak sehat akan menjadi ancaman untuk diri kita sendiri serta lingkungan. Nah sobat, pada video kali ini dapat disimpulkan pada kasus penyakit yang timbul dari virus corona, jika kita timbang dengan penjelasan Al-Quran, mungkin saja sebab dikarenakan adanya manusia yang serakah memakan makanan yang tidak halal dan tidak baik, atau memakan makanan halal akan tetapi tidak baik. Oleh karena itu, Allah datangkan virus yang dapat menyerang kesehatan manusia. Maka dari itu, umat Islam tidak boleh lagi mengonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik. Demikianlah Sobat Milenial pada video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita terhindar dari virus yang sekarang mewabah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum